Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasida dari NIM 23111163. Di sini saya dari kelas PAI 5E. Saya akan membuat video tugas dari mata kuliah pengembangan kurikulum. Baik, soal yang pertama yaitu mengapa kurikulum merdeka menekankan profil pelajar Pancasila serta literasi dan numerasi. Nah, kurikulum merdeka dirancang untuk menjawab tantangan pendidikan modern di mana siswa tidak hanya dituntut untuk pintar secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan keterampilan hidup yang relevan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, pemerintah menempatkan dua fokus utama, yaitu pengembangan profil pelajar Pancasila serta penguatan literasi dan numerasi. Pertama, profil pelajar Pancasila merupakan gambaran ideal tentang karakter dan kompetensi yang harus dimiliki setiap siswa Indonesia. Profil ini mencangkup beberapa dimensi seperti berakhlak mulia, berbinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, keenam dimensi ini sebenarnya adalah nilai-nilai yang menggambarkan identitas bangsa Indonesia. Dengan menekankan aspek ini, kurikulum ingin memastikan bahwa perkembangan anak-anak hanya berfokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga pada pembentukan sikap dan moralnya. Selain itu, penekanan pada pembentukan karakter ini dilakukan karena dunia modern menuntut manusia yang memiliki integritas, empati, kemampuan bekerja sama, dan kemampuan menyelesaikan masalah sosial. Nah, artinya profil pelajar Pancasila berperan untuk membangun manusia Indonesia yang tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga mampu berperan dalam masyarakat secara bertanggung jawab. Nah, yang kedua, literasi dan numerasi menjadi dasar dari seluruh proses belajar literasi, tidak hanya sekedar kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan memahami informasi, mengolah pesan, berpikir kritis, serta dapat mengekspresikan gagasan dengan baik. Sementara numerasi bukan hanya sekedar berhitung, tetapi kemampuan menggunakan angka dan logika dalam kehidupan sehari-hari untuk mengambil keputusan yang rasional. Selanjutnya, yang kedua, kemampuan ini penting karena menjadi landasan untuk memahami semua mata pelajaran lainnya. Tanpa literasi yang baik, siswa akan kesulitan mengikuti pelajaran, dan tanpa numerasi yang kuat, siswa akan sulit menganalisis data, memahami grafik, atau memecahkan masalah. Di era yang serba digital dan penuh informasi, kemampuan literasi dan numerasi menjadi modal utama untuk bertahan dan berkembang. Karena itu, kurikulum merdeka menempatkan kedua aspek ini sebagai prioritas agar peserta didik benar-benar siap menghadapi perubahan zaman. Baik, soal kedua yaitu skenario guru PAI, yaitu tema sustainability, penurunan kuantitas dan kualitas air. Materi PAI yang cocok untuk tema sustainability, penurunan kuantitas dan kualitas air, yang pertama yaitu dengan ayat-ayat Al-Quran tentang menjaga lingkungan. Islam memiliki konsep khalifah fil ard, yaitu manusia sebagai pemimpin di bumi. Prinsip ini terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 yang menjelaskan bahwa manusia diberi amanah untuk memakmurkan bumi, maka menjaga air termasuk menjalankan amanah Allah. Nah, selain itu juga ada Quran Surah Al-A'raf ayat 56 yang menegaskan bahwa manusia dilarang membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Kerusakan lingkungan termasuk pencemaran air, jelas masuk dalam kategori yang dilarang oleh Allah. Nah, dengan memasukkan ayat-ayat tersebut, siswa akan memahami bahwa menjaga kualitas air tidak hanya urusan lingkungan, tetapi juga bagian dari perintah agama. Yang kedua ada akhlak terpuji, bersih, disiplin, dan hemat. Islam sangat menekankan kebersihan, bahkan Nabi Muhammad SAW menyebutkan kebersihan sebagai bagian dari iman. Dalam konteks ini, perilaku menjaga air termasuk bentuk kebersihan spiritual dan sosial. Nah, materi tentang akhlak dapat dikaitkan dengan bagaimana siswa menghindari pemborosan air, menjaga kebersihan sumber air, dan tidak
membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, ada konsep syukur dalam Islam. Air adalah salah satu nikmat Allah yang paling vital. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa semua makhluk hidup diciptakan dari air. Dengan tema ini, siswa dapat diajarkan untuk mensyukuri nikmat air dengan cara menjaga kualitas dan penggunaannya. Nah, selanjutnya mengajarkan syukur tidak hanya melalui ucapan, melainkan melalui perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ada fikih bersuci atau toharo. Dari dianjurkan tidak berlebih-lebihan. Materi tentang wudhu dan kebersihan dapat dikaitkan dengan penggunaan air yang tidak boros. Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan agar tidak berlebih-lebihan menggunakan air meski berada di sungai yang mengalir. Dengan begitu, tema fikih dapat relevan dengan pembahasan lingkungan. Selanjutnya yaitu soal kedua bagian 2, rencana implementasi pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Untuk mengintegrasikan tema ini ke dalam model pembelajaran berbasis proyek, berikut rencana yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah di lingkungan sekitar. Guru mengajak siswa untuk mengamati lingkungan sekitar seperti sungai, drainase sekolah, atau penggunaan air di kamar mandi sekolah. Siswa mencatat masalah seperti air keruh, sampah di sungai, atau penggunaan air yang berlebihan. Nah, tahap ini bertujuan agar siswa sadar bahwa isu lingkungan bukan sekedar teori tetapi nyata dan dekat dengan kehidupan mereka. Yang kedua yaitu menghubungkan hasil observasi dengan ajaran pendidikan agama Islam. Guru menjelaskan ayat dan hadis tentang menjaga lingkungan, larangan merusak bumi, dan adab-adab menggunakan air. Kemudian siswa meminta menghubungkan temuan mereka dengan ajaran agama. Contohnya seperti apa? Contohnya jika mereka melihat pemborosan air saat berwudu, mereka dapat mengaitkannya dengan hadis larangan israf atau berlebih-lebihan. Nah, yang ketiga yaitu merancang proyek secara berkelompok. Siswa kemudian dibagi dalam kelompok untuk membuat proyek yang bertujuan mengurangi atau mengatasi masalah tentang air. Contoh proyeknya seperti membuat poster dakwah tentang hemat air, membuat video edukasi tentang wudhu tanpa pemborosan air, membuat kampanye sekolah ramah air, mengadakan penelitian sederhana tentang kualitas air di sekitar sekolah, dan membuat karya kreatif seperti infografis atau booklet tentang bahaya pencemaran air dalam perspektif Islam. Nah, guru mendampingi siswa merancang langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang keempat yaitu melakukan proyek di lapangan. Pada tahap ini siswa dijalankan proyeknya. Misalnya, kelompok yang memiliki penelitian kualitas air akan mengambil sampel air, seperti mengamati kejernihan, mengukur pH sederhana jika ada alatnya, dan membuat laporan. Kelompok yang membuat kampanye akan menyusun poster, rekaman video, atau melakukan presentasi di kelas lain. Nah, tahapan ini mengembangkan kemampuan kerjasama, kreativitas, dan berpikir kritis siswa. Nah, yang kelima yaitu presentasi dan penguatan nilai keagamaan. Siswa mempresentasikan hasil proyeknya di depan kelas atau di hadapan guru. Guru kemudian memberikan penguatan bahwa tindakan menjaga air adalah bagian dari nilai Islam. Melalui cara ini, siswa tidak hanya belajar teori tetapi juga mempraktikkan nilai agama secara nyata. Yang keenam yaitu ada refleksi dan evaluasi. Guru mengajak siswa untuk merenungkan apa yang mereka pelajari selama proyek, baik dari segi pengetahuan agama, keterampilan, maupun sikap terhadap lingkungan. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan keseriusan siswa, kualitas proyek, dan kemampuan mereka menghubungkan tema lingkungan dengan materi PAI. Nah, jadi kesimpulannya, dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek, materi PAI menjadi lebih hidup dan bermakna. Siswa tidak hanya mempelajari teori dari buku, tetapi juga melihat bagaimana ajaran dalam mengatur hubungan manusia dengan lingkungan itu, termasuk air yang menjadi sumber kehidupan. Pendekatan ini juga mengembangkan profil belajar Pancasila, terutama pada dimensi bernalar kritis, gotong royong, mandiri, dan berakhlak mulia. Baik,
Itulah tugas video dari mata kuliah pengembangan kurikulum. Jika ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah. Kita sama-sama untuk memohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.